Halo sahabat trader semuanya, dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel YouTube kami, Go Trader. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara sederhana trading forex dengan menggunakan indikator MACD. MACD adalah kependekan dari Moving Average Convergence Divergence. Indikator ini diciptakan pada tahun 1960-an oleh Gerald Apple yang bertujuan untuk memperhatikan hubungan antara garis MA atau Moving Average jangka panjang dan jangka pendek. MACD kemudian menunjukkan sebuah perbedaan EMA atau Exponential Moving Average yang lebih lambat dan cepat dari penutupan harga. MACD ini kemudian berkembang menjadi salah satu indikator analisa forex yang paling populer dan paling terkenal. Bisa digunakan sebagai tools tunggal untuk menghasilkan signal, bisa juga digabungkan dengan tools lainnya. Menghasilkan dua jenis signal. Dalam presentasi kami kali ini saya sebut sebagai signal A dan signal B. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu silahkan buka MetaTrader 4. Kemudian teman-teman wajib memasang indikator MACD ya. Caranya dengan pilih menu, navigator, pilih indikator, pilih trend, kemudian pilih indikator MACD. Klik dua kali, maka akan muncul settingan seperti gambar di bawah ini. Ini adalah settingannya, kemudian klik OK. 3 komponen MACD. Tampilan standar pada MetaTrader 4. Ini adalah tampilannya. Kemudian yang harus teman-teman perhatikan yaitu balok atau balok-balok vertikal ini ya, atau garis-garis putih ini dinamakan dengan histogram. Kemudian untuk garis merah ini dinamakan dengan signal line. Kemudian untuk level 0 ini dinamakan dengan zero line. Ini adalah pertengahannya ya, tengah dari histogram bawah dan histogram atas. Jadi ini tengah-tengahnya disebut dengan zero line. Jika teman-teman lihat pada MetaTrader 4, ini tidak ada garis seperti ini ya. Ini saya kasih tanda supaya mudah untuk dipahami. Jadi kuncinya cuma hanya lihat di tengah sini. Pasti mudah dipahami ya. Nah, jadi ini dinamakan dengan zero line. Kemudian kita langsung ke bullish signalnya. Di sini untuk bullish signal A, histogram memotong zero line dari bawah ke atas. Di sini contohnya ada di gambar ini. Sini saya berikan contoh pada garis yang berwarna biru. Di sini ada dua contoh ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa tengahnya ini dinamakan dengan zero line. Jadi histogram ini dia dari bawah menembus zero line, dari bawah ke atas. Histogram memotong zero line dari bawah ke atas. Nah, ini contoh signal buy. Perhatikan, ini zero line-nya ditembus oleh histogram atau dipotong oleh histogram. Zero line tengahnya ya. Nah, kemudian di sini contoh yang kedua, sama saja, zero line ditembus oleh histogram atau histogram memotong zero line. Zero line saya sampaikan lagi, di sini adalah tengahnya ya, dinamakan zero line. Jika teman-teman perhatikan di sini ada beberapa ya contoh. Perhatikan ini signal buy juga di sini, karena menembus daripada zero line.
Di sini saya berikan contoh langsung ke chartnya langsung. Nah, di sini silakan teman-teman perhatikan ya. Di sini contoh bullish signal A. Jadi di sini ada contoh tengah ini kan zero line. Nah, ini zero line ditembus histogram atau histogram ini memotong zero line. Nah, ini signal buy ya. Perhatikan. Kemudian kita lihat lagi contoh di sini. Ini ada contoh lagi. Histogram memotong zero line. Kemudian kita cari lagi. Nah, di sini buy juga ini. Ada lagi zero line dipotong oleh histogram. Nah, di sini ini contoh lagi. Histogram memotong zero line. Nah, ini adalah contoh dari penjelasan mengenai bullish signal A. Kemudian di sini bearish signal A. Nah, di sini untuk bearish signal A, histogram memotong zero line dari atas ke bawah. Kalau tadi jelas berbeda ya, karena ini bearish, yang tadi penjelasan mengenai bullish. Nah, di sini contohnya zero line dipotong oleh histogram atau histogram ini memotong zero line dari atas ke bawah. Ini ya contohnya. Perhatikan. Kemudian di sini contoh lagi. Histogramnya memotong zero line. Zero line adalah tengahnya atau level nolnya ya. Di sini dipotong oleh histogram. Jika teman-teman perhatikan, di sini ada beberapa contoh. Di sini contoh juga dari candle ini sudah sell ya. Di sini sell, candle ini sell, ini sell. Kemudian ada lagi di sini. Ini supaya tidak bingung, kita lihat di chart contoh dari bearish signal. Kita cari di sini. Nah, di sini dari sini. Nah, ini bearish signal, signal sell ya. Dari candle ini kita sudah bisa open sell di sini. Kita cari lagi contohnya. Di mana? Kita cari lagi. Oke, di sini ada. Nah, di sini histogram memotong zero line dari atas ke bawah, signal sell. Dari candle ini kita sell ya, ke sini dia turun. Kita cari lagi di sini contohnya supaya lebih jelas ya. Nah, ini contoh lagi. Histogram memotong zero line dari atas ke bawah. Nah, dari candle ini ya, kita sudah sell. Nah, di sini sudah turun dia. Nah, jadi itu contoh dari penjelasan bearish signal A ya. Kemudian kita lanjut di sini untuk bullish signal B. Tadi penjelasan mengenai bullish signal A dan bearish signal A. Kita masuk ke dalam bullish signal B sekarang ya. Nah, di sini histogram memotong signal line dari bawah ke atas. Sini contohnya yang saya garis biru ini contohnya ya, ada tiga contoh. Jadi pemahamannya seperti ini. Jadi ini kan dinamakan dengan signal line. Garis merah ini signal line, kemudian ini histogram. Histogram memotong signal line dari bawah ke atas. Nah, ini histogramnya memotong signal line. Jadi garis merah ini dipotong oleh histogram. Jadi sini dari candle ini sudah buy. Berbeda dengan bullish signal A tadi ya. Kalau signal A dia melihat dari zero line. Kalau di sini kita melihat dari histogram ini memotong
memotong signal line ya, atau garis merah ini. Nah, ini contoh lagi. Histogram memotong signal line. Nah, di sini buy, dari candle sini kita sudah buy. Kemudian di sini contoh lagi, signal line dipotong histogram. Dari sini kita sudah buy. Kalau diperhatikan di sini ada contoh juga di sini nih. Ini contoh juga ya, masih buy. Kemudian di sini ini contoh lagi karena histogram ini memotong signal line atau garis merah ini. Nah, di sini mas buy di sini ya. Di candle ini kita buy. Kemudian di sini ini buy juga. Baik, saya berikan contoh di sini ke marketnya langsung. Nah, di sini kita cari ya. Contohnya seperti ini, menembus ya, dari ini bisa signal buy juga karena histogram menembus signal line dari bawah ke atas. Di sini ditembus dah. Sini buy, kita sudah buy. Sini buy juga, masih buy ya. Kemudian kita cari lagi contohnya. Nah, di sini buy. Histogram memotong signal line garis merah ini dari bawah ke atas. Nah, di sini ya. Dari candle ini kita buy di sini. Nah, naik dia. Kemudian kita cari lagi contohnya supaya lebih jelas. Nah, di sini ini contoh juga. Nah, ini histogram memotong signal line, ini signal line dari bawah ke atas. Nah, di sini kita buy. Nah, di sini naik dia. Baik, itu tadi contoh dari bullish signal B ya. Kemudian kita ke bearish signal B. Nah, kalau bearish signal B ini histogram memotong signal line dari atas ke bawah. Jadi cukup sederhana ya pemahamannya. Tinggal kita balik saja karena ini bearish, tadi kan bullish. Ini bearish untuk signal B. Perhatikan di sini ada 3 contoh. Sudah saya garis merah. Jadi di sini histogram memotong signal line dari atas ke bawah. Nah, ini histogramnya sudah memotong signal line dari atas ke bawah. Di sini kita sell. Kemudian di sini contoh lagi, histogram memotong signal line dari atas ke bawah. Kita sell. Contoh lagi di sini. Ini contoh juga. Karena histogram memotong di sini ya, memotong. Dari sini kita sell. Nah, di sini dia turun. Jika teman-teman perhatikan ini ada beberapa contoh ya. Di sini juga contoh nih. Ini masih signal sell. Ada signal sell maksud saya. Nah, di sini signal sell. Ini signal sell karena histogram memotong signal line ya. Signal line ini garis-garis merah ini signal line. Baik, saya berikan contoh di sini, langsung kita ke marketnya ya. Langsung kita market supaya tidak bingung. Kita cari contohnya. Nah, seperti ini. Ini signal sell di sini. Cuma dia naik dulu ya. Di sini sebenarnya sudah sell. Selagi dia tidak menyentuh masih sell ya. Di sini kita sell, dia masih sideways ya. Tapi dia nanti turun. Selagi dia tidak menyentuh masih sell ya. Kita cari lagi contohnya. Nah, ini sell. Di sini kita sell. Kita mulai dari candle ini berarti. Karena histogram sudah memotong signal line dari atas ke bawah nih. Ini sell. Kemudian kita cari lagi. Ini sell. Baik, bisa dipahami ya. Jadi itu contoh dari bearish signal B. Strategi trading dengan menggunakan indikator MACD.
Jadi strateginya entry saat signal muncul. Ini udah pasti ya. Kalau signal nggak muncul, kita nggak entry. Kemudian exit baik profit maupun loss saat signal yang sebaliknya muncul. Kemudian contoh entry buy saat histogram memotong zero line dari bawah ke atas, bullish signal. Exit saat histogram signal line atau zero line dari atas ke bawah, bearish signal. Jadi pemahamannya seperti ini, saya jelaskan. Kita ke market langsung, di sini kita jelaskan ya. Jadi dari yang saya bacakan tadi atau yang ada di tulisan tadi, pemahamannya seperti ini ya. Kita entry jika ada signal ya. Nah, di sini kita entry. Kalau tidak ada signal, kita jangan entry. Nah, seperti ini jangan entry ya. Nah, untuk penjelasan exitnya, di sini katakanlah kita di sini buy ya. Di sini kita ada momen buy, di sini kita buy. Nah, exit ketika sudah menyentuh ya, sudah memotong ya dari atas ke bawah, histogramnya sudah memotong dari atas ke bawah. Nah, ini bisa di close di sini. Di sini juga atau di sini bisa juga ya. Karena dia sudah menyentuh ya, sudah memotong signal line. Contoh lagi di sini kita buy di sini karena ini sudah memotong ya, histogram memotong zero line. Katakanlah kita di sini buy, kita mendapatkan signal, kemudian kita buy di sini, kita exit di sini. Di sini kita sudah bisa exit karena dia sudah memotong ya dari atas ke bawah. Nah, ataupun bisa di sini kita exit jika dia sudah memotong ya dari atas ke bawah. Jadi itu penjelasannya. Nah, contoh seperti ini kita sell. Tadi contoh buy ya. Sekarang kita contoh sell. Jika kita sell di sini, kita exit jika sudah menyentuh sini. Maksud saya menyentuh dari histogram, memotong dari bawah ke atas. Nah, di sini biasanya signalnya sudah habis ya, tidak ada, sudah habis masanya. Nah, di sini contoh lagi supaya lebih jelas untuk signal buy. Katakanlah kita di sini buy untuk di candle ini. Kemudian exitnya di mana? Exit ketika histogram memotong dari atas ke bawah. Otomatis kita harus exit ya. Karena ini sangat beresiko sebenarnya. Walaupun naik, karena kita tidak tahu pergerakan market kapan saja bisa berubah. Kemudian di sini ada cara lain, bisa juga kita exit dengan memasang stop loss ya di low candle terdekat untuk open posisi buy dan TP-nya di high candle terdekat. Jadi pemahamannya seperti ini. Sorry, di sini belum saya pindahkan. Sebentar. Nah, di sini ada cara lain, yaitu bisa juga kita exit dengan memasang stop loss di low candle terdekat untuk open posisi buy dan TP-nya di high candle terdekat. Jadi pengertiannya seperti ini. Saya berikan contoh di sini ya. Nah, di sini kita ada signal, sebentar kita cari terlebih dahulu signalnya. Ada signal apa di sini yang bisa kita contohkan?
Di sini ada signal. Nah, di sini buy. Katakanlah kita di sini buy ya. Di sini buy. Berarti kita di candle ini buy. Oke, di candle ini kita buy. Di candle ini kita buy ya. Ini cara kedua untuk Anda exit. Sebentar. Nah, ini katakanlah kita di sini buy karena di sini ada signal ya. Zero line dipotong oleh histogram atau histogram memotong zero line dari candle ini kita buy ya. Nah, untuk stop lossnya kita pasang di sini. Nah, ini ya. Di low terdekat. Oke. Nah, ini stop lossnya. Kita beli warna merah. Kemudian untuk take profitnya kita bisa ukur dari candle high terdekat. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Ini ada dua cara ya. Nah, di sini saya beri warna hijau di sini. Baik. Oke. Jadi ada dua cara, yaitu bisa juga exit dengan memasang stop loss di low terdekat. Ini adalah low terdekatnya. Kemudian untuk take profitnya di high terdekat. Nah, di sini kita buy. Katakanlah kita di sini buy. Nah, untuk stop lossnya di sini. Karena ini tadinya belum terbentuk ya. Kita mengandalkan dari sini, kita ukur dari sini. Kita pasang take profit di sini. Nah, itu cara kedua untuk exit ya. Kemudian di sini kita cari untuk sell. Di sini sell. Kita cari contohnya bagaimana cara memasang stop loss untuk sell. Stop loss untuk sell kita cari dulu. Saya belum menemukan contohnya. Nah, di sini katakanlah kita entry posisi, kita ukur dulu. Di sini ada signal. Di sini sell. Jadi kita mulai entry di titik ini ya. Di candle ini maksud saya. Baik, kita tarik di candle ini. Kemudian untuk stop lossnya karena kita sell, kita di high terdekat, berbeda dengan buy. Kalau buy itu stop lossnya di low ya. Kalau sell stop lossnya di high terdekat. Ini adalah area high terdekat. Di sini ya area high terdekatnya untuk stop lossnya ini. Kemudian take profitnya di low terdekat. Nah, ini. Nah, di sini sudah take profit ya. Di candle ini kita sell. Di candle ini kita sell. Kemudian di sini kita profit karena kita pasang stop loss di sini di low terdekat. Dan untuk stop lossnya di high terdekat. High terdekatnya di sini ya. Baik. Nah, ini pemahamannya yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk open posisi sell, pasang SL di high candle terdekat dan TP di low candle terdekat. Kita lihat lagi contohnya. Nah, di sini contohnya tadi. Nah, di sini kan kita entry di candle ini. Kita entry di sini. Karena low terdekat di sini, maka
take profit di sini kita ambil sell dan stop loss di high terdekat. Baik, itulah penjelasan mengenai cara exit kita ya. Ada dua cara ya. Sebentar. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai teknik trading dengan menggunakan indikator MACD. Jika kalian suka dengan video ini, silakan untuk di like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Sekian video ini kami buat, kami ucapkan terima kasih dan salam profit.